setiap jam 10 ada aja, entah kayak bunyi genteng jatuh, terus entah ada kayak bunyi yang orang jalan cepet gitu kan. Itu tuh kayak ngasih tanda lo tuh harus tidur. Apa yang sangat ditakutin di situ ya, ada di toren air. Sosoknya besar sekali. Ya, ada toren di situ di belakang. Gitu. Di situ tuh sosoknya dia besar sekali, dan memang dia itu kalau misalnya dia bisa memerintahkan semua entitas yang ada di situ untuk mengganggu. Kehidupan akan selalu berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Tetapi, bagaimana jika kehidupan tersebut terus diganggu hingga masuk ke ranah privasi yang menyebabkan ketakutan mendalam hingga merasuki jiwa? Selamat datang semuanya di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita Kak Ana Anderson. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Sheila. Hai. Kak Sheila ini adalah perawat yang dulu pernah PKL di Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat. Iya, betul. Nah, aku dengar nih banyak banget kejadian horor yang dialami sama Kak Sheila selama PKL ya. Betul. Boleh dong Kak diceritain dari awal pas awal-awal PKL gimana sampai mulai terjadinya gangguan? Jadi awal-awalnya tuh kita dari kampus aku dianjurin untuk 2 minggu PKL di rumah sakit tersebut. Nah, 2 minggu kita di sana dan kita stay di sana. Kita nggak pulang tuh, gitu kan. Nah, rumah sakitnya itu ada beberapa mes. Nah, kebetulan kita cuma pakai 2 mes. Nah, rumah sakitnya itu rumah sakit utamanya nih, gerbangnya. Nah, kalau untuk masuk ke mesnya itu kita pakai gerbang yang samping. Jadi dia ada pintu samping. Nah, kalau diurut-urut tuh kalau masuk itu ke mesnya ada di sebelah kanan. Nah, di sini ruang aula. Nah, pas kita sampai, kita kumpul dulu nih di aula. Kita dikasih tahu nih sama yang punya rumah sakit, sama direkturnya dikasih tahu di rumah sakit itu bangsalnya ada apa aja, gitu kan. Soalnya nanti kita kan pembagian kelompok kan untuk terjun langsung. Nah, kita setelah dari situ barulah kita diarahkan ke bagian mes. Itu nggak beda jauh, nggak jauh banget kok. Paling cuma 50 meter doang gitu. Nah, akhirnya kita bagi 2 mes. Kebetulan aku ada di mes A untuk kelas aku. Nah, kelas aku, teman aku yang satunya lagi itu di kelas B gitu. Nah, di samping mesnya aku itu ada kayak lahan lah, kita biasa buat main bola, biar kalau liburan atau anak-anak di situ suka main bola di situ gitu. Nah, kalau pas masuk ke mes ada lorongnya tuh lorong panjang gitu doang, Kak. Nah, nanti baru ada depan nih, kamar 1, kamar 2, terus sampai ke belakang. Dan kamar mandinya itu pun dia cuman sebaris, tapi cuma bentuk sekat aja, layaknya asrama lah gitu, Kak. Nah, terus udah gitu, dari kamar mandi ada pintu untuk nembus ke belakang. Nah, di belakang juga ada lahan, itu bisa buat jemur. Dan di belakangnya lagi itu ada tower sama pohon besar. Itu. Nah, setelah itu kita tuh masuk tuh karena kita ya namanya mahasiswa gitu kan.
masuk tuh nggak ada yang namanya kata-kata pamit. Biasa kan assalamualaikum atau apa, kita tuh langsung nggak gue kamar sini, gue kamar sini, suruh buter-buter kamar lah. Tapi khusus yang untuk perempuan nama kamarnya harus di depan, dan yang laki-laki itu yang di belakang dekat kamar mandi gitu. Nah, satu kamar itu isinya bisa berapa tuh? 4 atau 6 orang, karena kan tempat tidurnya tingkat gitu kan. Nah, kebetulan aku ada 6 orang di kamar itu, dan kamarnya lebih di depan gitu. Pas Kak Sheila tuh pertama kali ngerasa ada yang aneh sama mes ini tuh gimana Kak ceritanya? Pas dari awal masuk tuh sebenarnya kita udah ngeliat mes itu tuh kayak apa ya, pasti bisa bedain deh antara rumah yang bener-bener baik-baik aja sama yang ada somethingnya gitu. Temen dari luar tuh udah nggak enak, tapi karena kita ya balik lagi kita masih muda, ya kita asal masuk aja gitu. Nah, hari pertama, hari kedua, ketiga itu kita aman tuh, walaupun kita lagi ngerjain tugas. Nah, temen aku ini di hari keempat kita pulang dinas, dia tuh kalau kita kan pulang dinas biasa kita ngerjain tugas langsung kan, atau kita makan dulu gitu kan. Nah, temen aku tuh tiba-tiba langsung tidur, sampailah asar. Nah, asar itu kan ternyata kita mau bangunin kan, ayo gantian mandi gitu kan, daripada takutnya kemalaman. Soalnya kan kalau mandi pun kita kalau di situ tuh harus berdua, harus ada yang nemenin, karena emang nggak enak aja hawanya gitu kan. Nah, aku bangunin, teman-teman aku yang sekamar aku bangunin dia tuh, dia kayak nggak ada respon gitu loh, nggak ada respon gitu. Pas dia melek, tiba-tiba tuh kayak matanya tuh ada merah gitu, agak-agak merah gitu kan. Dan dia tuh nggak seperti biasanya dia yang kayak gitu, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ngomong kayak suara anak kecil gitu kan. Nah, ini mah bukan dia gitu kan. Tiba-tiba dia keluar, lari-lari, terus udah gitu dia cuma bilang, yang aku ingat ada kata-katanya, aku mau bawa anak ini. Dan di dalam di kamar aku itu kan jendelanya gede-gede. Jendela, dia bilang sambil nunjuk, di luaran sana banyak teman-teman aku yang udah nunggu. Itu Nunggu temennya Kak Sheila ini? pokoknya aku nggak tahu maksud omongannya apa, tapi dia bilang aku mau anak ini. Wah, karena itu emang mereka tuh nunggu mau ngambil salah satu anak dari yang PKL itu apa gimana ya Kak? Jadi memang nanti ada ceritanya, mungkin Kak Sheila akan nyampein ya. Kalau aku lihat ada kejadian yang di belakang. Jadi memang ini targetnya khusus sama perempuan ini. Oh. Nah, setelah hari itu kan kita tuh yang namanya harusan kita full 2 minggu di situ, udahlah full aja, nanti paling 1 minggu kita kemana atau ngadain acara di situ gitu. Kita nggak ada, kita pulang. Tapi setelah kejadian itu kita tuh mau tidur tuh juga nggak enak. Ada aja kejadian gitu, tiba-tiba mati lampu. Yang namanya isinya kan rata-rata perawat itu perempuan semua, laki cuma 6. Mati lampu teriak semua dong. Nah gitu kan, bikin rame. Sebelum kejadian itu sih emang penjaga di situ pernah bilang, jangan taruh underwear di dalam, digantungin gitu. Nah, salah satu teman aku ada yang kayak gitu, naruh. Jadi mungkin teman aku yang lagi dalam keadaan masalah, dia yang kena gitu. Nah, setelah kejadian itu kita kan nggak ada yang tidur ya, jadinya ya jadi takut mau kencing aja, mau BAK aja tuh kita takut, harus ditemenin, benar-benar harus ditemenin. Nah, hari keempat, kelima, kelima kita masih bisa tahan, keenam kita pulang, balik lagi hari Senin. Nah, di udah minggu kedua ini kita tugas udah makin menumpuk dong, karena kan kita harus bikin makalah juga, gitu kan. Nah, 2 kelas ini emang dicampur lah, kalau kelompoknya nggak kelas 1 kelas doang gitu kan, dicampurnya sama dosen gitu kan. Nah, aku tuh harus ke mes yang B. Nah, di mes yang B ini kan kita harus keluar mes, depan itu kan ada pagar rumah sakit. Nah, itu juga ada lapangan, tapi isinya kayak pohon-pohon gitu. Nah, pas aku mau nyamperin ke mes B, aku tuh ngeliat anak kecil ada 2 di situ. Tapi aku nggak pernah cerita ke teman-teman, karena kan kalau makin aku cerita sama teman-teman aku kan, makin teman-teman aku mikirnya yang enggak kan. Jadi takut nantinya. Iya, gitu.
pas teman aku kesurupan juga pun itu aku cepet kena, tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai kesurupan. Jadi aku berdua sama sahabat aku, dia telepon kakaknya, bisa nggak kesini, aku udah nggak kuat gitu kan. Oke lah, aku diobatin sama mereka. Aku nggak bilang sama A-nya tuh, tiba-tiba dia cuma minta tangan kiri aku, cuma minta berdoa, dia doain. Udah tuh yang tadinya di sini sakit, pegel yang udah begini doang, kayak udah entengan gitu. Ngeri banget ya kayak gitu. Ya begitu sih, ya namanya tempat bangunan Belanda, dari zaman Belanda, ya seperti itu rumah sakitnya gitu. Ternyata emang aku pas cari tahu cerita-cerita di situ, emang banyak kejadian-kejadian gitu. Dan di malam keberapa gitu aku lupa, jadi posisinya kita lagi ngerjain tugas malam. Emang kita patokin ya sama teman-teman kita nih, setiap jam 10 ada aja entah kayak bunyi genteng jatuh, terus entah ada kayak bunyi yang orang jalan cepet gitu kan. Itu tuh kayak ngasih tanda lo tuh harus tidur, tapi kan kita nggak bisa karena kan tugas kita kan mepet kan. Nah aku lagi ngerjain nih tugas sama teman-teman, nah, terus ada suara anjing kayak ngegonggong, tapi ngegongginnya tuh beda, pasti beda kan, melolong lah ya. Kayak gitu. Terus dianya itu aku bilang sama temen aku, coba deh lihat deh di luar jendela tuh anjing kenapa, gitu kan. Nah temen aku bilang nggak mau, lu aja yang lihat gitu kan. Oh ya udah, aku lanjut kerjain. Dan dari kamar sebelah aku tiba-tiba teman-teman aku teriak semua, katanya dia nangis di depan, di sebelah kamar, di luar jendela itu. Dan itu makin panik lagi dong kita, gitu. Dan teman-teman aku juga adalah setiap orang tuh pasti digangguin dan itu beda-beda. Tiba-tiba teman aku habis mati lampu dia berubah jadi macan dan kita juga bingung keadaannya karena malam-malam gitu kan. Kita minta tolong sama siapa juga bingung, palingnya ya udah manggil petugas yang biasa jaga di situ untuk bantuin. Jadi emang kita nggak boleh kosong banget sih pemikirannya di situ. Itu dalam satu mes yang sama ya. So far boleh diterawang nggak Kak? Ada apa aja sih makhluk-makhluk di sana? Jadi aku ceritain dulu tentang siapa aja yang merajai di rumah sakit dan juga mes yang ditempatin sama Kak Sheila ini ya. Jadi pada saat itu adalah rumah sakit yang diperuntukkan untuk orang sakit jiwa atau ODGJ ya. Dan ini sudah dari zaman Belanda. Jadi pada saat zaman dulu itu pengobatannya itu bisa menyebabkan orang sampai meninggal. Karena kan mereka juga sekaligus melakukan penelitian. Jadi ada pasien-pasien yang memang sudah dititipkan di situ, keluarganya juga sudah tidak pernah tidak diketahui siapa bahkan gitu loh. Akhirnya itu dijadikan penelitian sama dokter-dokter Belanda pada saat itu. Bedah lah otaknya, kemudian dilihat lah, dan itu dalam keadaan yang benar-benar teriakan, siksaan, jadi seperti tersiksa gitu loh, sampai akhirnya mungkin menyebabkan kematian. Jadi arwah-arwah itulah yang akhirnya tidak tenang dan menjadi penghuni tetap di rumah sakit itu. Jadi di rumah sakitnya sendiri kan sudah dipugar ya. Sedangkan yang di bagian yang mes itu pugarnya yang sedikit-sedikit aja, jadi masih bangunan asli. Nah, tempat yang ditempatin sama Kak Sheila ini, mesnya itu adalah tempat di mana dulu para ODGJ itu dirawat di situ. Jadi makanya di tempat itu yang paling angker. Dan di lapangan itu ya ada ketika mereka dibiarkan waktu kayak biasanya untuk bermain ya, yaitu mereka bermain di situ. Lapangan yang di samping tadi ya, jadi makanya ada anak kecil karena ODGJ-nya kan nggak hanya orang dewasa ya, anak kecil juga masuk di situ. Dan sebelumnya juga di situ merupakan tempat semacam kayak hutan ya, yang dibangun menjadi sebuah rumah sakit dan sekelilingnya itu masih banyak pohon-pohon beringin yang besar-besar dan tua-tua. Jadi penghuninya tuh banyak sekali. Ada anak kecil benar di sebelah lapangan itu sering bermain tuh mereka di situ. Jadi suka berisik, suka kayak ada orang main lari-lari.
Kemudian juga ada juga di belakang itu yang dekat kamar mandi itu penghuninya banyak perempuan. Dan ada satu lagi sih kayak semacam apa ya yang sangat ditakutin di situ ya, ada di toren air. Sosoknya besar sekali. Ya, ada toren sih di belakang. Gitu. Di situ tuh sosoknya dia besar sekali dan memang dia itu kalau misalnya dia bisa memerintahkan semua entitas yang ada di situ untuk mengganggu. Jadi kalau misalnya dia terganggu gitu dia akan ya sudah. Makanya dia bilang kan di sini sudah banyak yang menunggu tadi ya. Temennya mau dibawa. Itu karena Mereka yang di toren itu dia ingin. Oh jadi kayak dia nyuruh ya, Iya. gue mau yang ini. Iya. Tolong. Dan kebetulan temannya Kasia tuh lagi ada masalah kayaknya. Jadi lebih banyak bengongnya, lebih banyak sedihnya. Nah, itulah yang mudah kemudian dirasuki sama entitas-entitas yang ada di mes itu. Itu baru gangguan-gangguan awal waktu semenjak pindah. Ya gitu pas minggu kalau teman aku ini pas minggu pertama kita. Tapi minggu keduanya pun seperti itu juga. Ada juga yang tiba-tiba teman aku mau ke kamar mandi, dia ngelihat kamar cowok kan depannya ada dinding juga kan. Kayak ada dinding, ada jendela juga kan. Nah kalau yang kamar yang cowok tuh kayak digabungin gitu lah tempat tidurnya. Tiba-tiba ada anak kecil di atasnya. Nah itu kan tetap aja teman aku mau ke kamar mandi, balik lagi minta anterin baru ke kamar mandi. Kayak gitu sih banyak sih gangguan-gangguan yang aku juga pas yang harus ke Wisma B tuh kita ngerjain sampai malam, kadang sampai subuh pun ngerjain. Tiba-tiba tuh aku tuh ngeliat kok itu ada cewek ya gitu kan, kok itu cewek tapi teman-teman gue nggak ada yang seperti dia gitu kan. Aku tuh posisi lorong kan seperti ini ya, ini lorong. Terus udah gitu aku lagi ngetik di sini, ngetik gitu kan. Itu siapa? Aku liatin gitu kan. Siapa kok nggak ada nih teman aku yang kayak gini nih. Apalagi yang pirang-pirang gitu nggak ada, pirang rambut panjang gitu nggak ada. Loh kok dia pakai bajunya aneh sendiri gitu kan. Loh pas aku liatin lagi dia nggak balik badan. Dia tau gak, dia nunjukin tuh mukanya tuh jelek banget, matanya tuh yang hampir mau keluar gitu, yang ada darahnya gitu. Dan aku shock, aku cuma berhenti ketikan karena aku takutnya aku ngomong-ngomong sama teman-teman aku minta gantiin teman aku yang ngetik, aku tidur aja daripada aku bikin panik malam itu kan. Ya udah aku cuma berdoa dalam hati, aku tidur udah itu. Emang segitu seramnya sih di sana, tapi alhamdulillahnya nggak cuman kesurupan doang gitu kan, nggak sampai yang terluka-luka gimana gitu kan. Itu sih yang di sana. Dan untungnya udah ada yang bantu juga kan ya, orang pintar untuk agar si yang kesurupan ini nggak menular kepada yang lain. Untungnya gitu. Untungnya tuh teman-teman juga pada waspada lah istilahnya, mungkin mereka rajin sholat, berdoa sama Tuhannya masing-masing gitu. Tapi tetap kalau di atas jam 10 ada tanda kayak gitu tuh emang kita harus nurut sama mereka sih, mendingan lebih baik kita tidur daripada kita digangguin lagi. Tandanya gitu. Itu ya anjing menggonggong. Entah anjing karena atau ada barang jatuh lah yang kayak prang gitu kan. Atau orang jalan setapak gitu. Itu tandanya mereka udah mau keluar, kalian harus stay di kamar gitu. Ya. Tapi kan kita karena tuh ya balik lagi karena kita tugasnya banyak yang harus kita kejar gitu. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa di dalam doang sesuai kemauannya mereka. Iya betul. Kak, gitu. Yang apa tadi dilihat sama Kasyila ini ya, yang pakai yang pirang, matanya mau keluar. Suster Belanda ya? Itu suster Belanda? Itu suster Belanda. Karena dulu awalnya itu kan tidak semuanya orang Indonesia yang dirawat di situ, tapi ada juga yang keturunan Belanda dan banyak juga suster-suster atau perawat, dokter juga yang memang asli dari Belanda yang membaktikan dirinya di rumah sakit itu. Kenapa dia bentuknya serem banget sampai matanya keluar? Maksudnya pernah terjadi apakah gitu di situ? Waktu itu tuh di tempat itu pernah terjadi kebakaran sebenarnya, tapi nggak sampai yang besar gitu. Nah, suster ini dia berlari mencoba menyelamatkan diri, tapi akhirnya terjatuh dan akhirnya meninggal di situ.
Makanya kenapa rupa yang Rupanya ditunjukin kurang ke baik. Sheila jelek banget Ya. gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya baik sih agar Kak Sheila ini nggak sendirian. Jadi kayak diperingati bahwa udah ayo stay aja di kamar, nggak usah kemana-mana, istirahat aja. Jadi karena kalau makin malam di situ kan yang keluar makin banyak ya entitasnya ya, dan itu mereka ingin sekali mengganggu, merasuki tubuhnya. Apalagi kebanyakan yang PKL ada perempuan dan biasanya kalau perempuan kan lebih ada yang lagi haid biasanya, ya ada yang buang pembalut kayak gitu. Terus juga ada yang mungkin putus sama pacarnya atau lagi berantem jadinya galau, terus pikirannya banyak melamun, sedih, menangis. Jadi sebenarnya kayak susternya itu memberikan tanda nggak usah terlalu malam lah, jadi stay cepet, kamu tidur aja, istirahat gitu. Karena penampakannya juga cuma sekali kali kan kalau suster itu. Kalau itu emang yang aku alamin sih cuma sekali doang. Tapi kalau teman-teman aku yang lain aku nggak tahu deh. Iya. Tapi mereka sih suka aja kalau lagi ngumpul gitu cerita, ini pernah kejadian gini gitu. Jadi gangguannya tuh banyak ya, karena memang entitasnya banyak di rumah sakit dan di mes. Tapi lebih banyak di mes karena mes itu ditempatinya hanya pada saat kalau ada program PKL. Jadi kosong. Iya, dan dulu. yang rumah sakitnya ini kan full ya, udah diisi sama orang dan segala macam. Selalu rame. Iya, dan kebetulan di depannya juga kan banyak yang pohon-pohon beringin ya, banyak penghuninya. Banyak banget sih sana Iya, sih. banyak sekali. Jadi Orang di depan bangsal pun juga banyak. Pohon-pohon beringin itu mungkin umurnya udah ratusan kali ya. Gitu. Nah, sorry aku mau balik dikit nih ke temennya yang sempat kesurupan itu. Dia apakah kesurupan lagi atau dia cuma sekali itu aja? Kejadiannya sih cuma sekali itu aja sih, karena kan dengan kejadian seperti itu kan kita wanti-wanti ke dianya ya. Jadi kita nggak pernah ninggalin dia untuk sendiri atau gimana sih. Sampai mandi pun kita temenin. dijagain. Pas selesai kejadian itu kan dia tuh kesurupan asar, baru selesai tuh maghrib. Itu sampai mandi pun aku temenin. Karena kan takut ada apa-apa ya. Gitu, dan apalagi di kamar mandi lebih deket ke toren itu kan Kak. Gitu. Jadi Dan aku yang temenin. kesurupan itu pun juga dia nggak ngerasain dia kesurupan, jadi dia ngerasanya kayak dia tidur aja. Jadi itu dia bangun-bangun, ada apaan kok tangan aku kayaknya nggak enak gitu, kayak mungkin dia lagi ngamuk kan, aku kan nggak, pas dia disembuhin sama yang jaga di situ, aku kan nggak ngelihat karena kan aku lagi disembuhin sama yang lain kan. Dia cuman, ini kenapa ya gitu, kok sakit semua ya, kok pipi gue sakit ya. Dia cuma gitu aja sih yang ngerasa pas lagi di kamar mandi itu berdua sama aku. Dia terus, kok gue nggak enak ya, ada apa gitu. Gue nggak ada apa-apa kok, ya udah cepet mandi, habis itu sholat, cuma gitu aja. Aku cuma bisa nyuruh itu doang kan. Coba lagi. Iya. Kak Sheila sendiri pernah coba cari tahu nggak tentang mungkin apa di sini karena udah ngalamin kejadian horor, jadi kayak kalian tahu oh ini tempatnya ada penghuninya, atau Kak Sheila-nya mungkin pernah nanya mungkin ke petugas-petugasnya, mungkin orang yang dulu pernah PKL pernah ada kejadian juga Kak, atau gimana? Aku sih cuma pernah dengar-dengar dari kakak senior aja sih. Kalau untuk di sana tuh ya hati-hati aja gitu kan. Takutnya ada gangguan-gangguan gitu kan. Ya ternyata benar kan, kita ngalamin sendiri gitu kan. Cuman itu aja sih, tapi kalau spesifik gimana-gimananya sih nggak pernah sih. Nggak pernah dikasih tahu gitu. Sama yang jaga pun cuman diperingati seperti itu doang. Ya udah jangan gantung sembarangan ya underwear-nya, cuman gitu. Nah kebetulan temanku saat itu ada yang menggantung. Oh. Dan ini anjingnya itu pun sebenarnya nggak ada. Oh nggak ada. Pada sebenarnya? saat siang satu sore paling ngelihatnya hanya satu orang yang ngelihat. Tapi setelah misalnya ditanyakan, yang lain nggak lihat. Kalau ada penampakan anjing pasti dia ada suatu kejadian malamnya atau ada suara Anjing menangis. itu sih emang bener sih Kak. Anjing itu lebih datangnya tuh kayak ke sore ke malam Iya, sih. sore ke malam. Setelah asar lah. Iya. Iya. Kalau kita pulang jam 2 gitu jarang banget aku tuh ngeliat anjing itu sebenarnya. Hampir enggak gitu. Tapi kalau teman-teman aku yang ada yang kesurupan, terus dia kesurupan apa, yang teman aku yang cowok juga ada yang kesurupan, dia selalu pasti sama anjing itu. Iya. Gitu, aku nggak tahu maksud anjing itu apa. Gitu. Wah, aku sebenarnya masih ada yang aku mau tanya nih, kan selama Kak Sheila ada di mes itu kan pasti nggak mungkin dong namanya nggak kebelet malam-malam ya. Pasti kan dengan mes yang seserem itu pasti pernah melihat sesuatu. Tapi sebelum aku mau tanyain itu ke Kak Sheila, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis.
Saking kuatnya mereka ya sampai jam 5 pun juga sebenarnya kalau misalnya ada yang kosong juga bisa kerasukan di jam-jam itu. Ngeri banget. Itu siapa, aku liatin gitu kan, siapa kok nggak ada nih teman aku yang kayak gini nih, apalagi yang pirang-pirang gitu nggak ada, pirang rambut panjang gitu nggak ada. Loh kok dia pakai bajunya aneh sendiri gitu kan. Loh pas aku liatin lagi, dia nggak balik badan. Dia tau nggak, dia nunjukin tuh mukanya tuh jelek banget, matanya tuh yang hampir mau keluar gitu, yang ada darahnya gitu. Balik lagi di Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, ini kita mau nanya ke Kak Sheila nih. Kan selama tinggal di mes, pasti pernah dong namanya kebelet pengen buang air malam-malam atau mungkin mandinya kemalaman. Ada nggak kejadian-kejadian selama di toilet? Kalau mandi kemalaman ada sih temen aku kejadiannya. Jadi dia tuh kayaknya mungkin dia mandi lewat dari maghrib waktunya. Dia tuh mau ke kamar mandi. Pas mau kamar mandi, pas buka kayak ada cairan kuning gitu. Nah kita nggak tahu pas cairan kuning itu cairan apa. Kan nggak mungkin dong pembersih lantai, nggak mungkin dong gitu kan. Atau dari air aja putih gitu kan, bening gitu. Pas dia manggil teman nggak ada cairan itu. Nah terus aku juga pernah minta mau BAK malam-malam, nggak jadi karena sendirian, takut balik lagi dong. Udah nunggu deh subuh aja, tahan aja deh. Tahan. Tapi kan kita harus bangun pagi-pagi ya, sekitar jam 4. Aku tuh mau prinsipin gue harus mandi paling pertama, kalau enggak nanti rebutan kamar mandi nih gitu kan, soalnya kan mahasiswanya banyak ya. Ya udah deh, coba aja deh. Kok temen dibangunin nggak bangun ya? Yaudah aku sendiri aja sambil bawa handphone, lagi nongkrong dong tadi kamar mandi sambil scroll gitu kan, lagi asik-asik, tiba-tiba ada kaki yang turun. Dan itu tuh nggak cuma ngeliat, oh ya Allah, cuman udah yuk bersih-bersih, sikat gigi selesai, balik lagi ke kamar. Kaki turun dari atas. Aku juga nggak tahu, aku nggak pernah cerita teman-teman aku kayak gini. Kakak nggak lihat ke atasnya ada apa gitu, Nggak berani. Udah cukup kelihatan kakinya dikit, lebih baik aku udah, oh ya udah, gitu doang. Kak itu kaki apa Kak? Ya, makhluk entitas ya. Entitas itu. Dia mau turun Iya, mau nakut-nakut ya. Dan itu ya udahlah. Enggak, aku cepet-cepet akhirnya cuma bisa sikat gigi doang kan. Balik lagi ke kamar, nunggu teman aku bangunin lagi. Ya ampun. Gitu. Ih serem banget, untung gak kenapa-napa ya abis itu ya. Tapi ya kenapa-napa juga, serem juga gitu. Iya. Yang gimana lagi kan, daripada aku nunggu teman-teman aku bangun, terus kamar mandi rebutan, ntar telat kan gitu kan. Ya udah deh, ya udah aku simpan aja nanti. Nggak mau aku ceritain, takutnya pada gimana lagi, takutnya ada kejadian-kejadian lagi gitu kan. Ya udah aku simpan aja sendiri, aku keep. Ini baru pertama kali aku ngomong. Di sini? Iya. Wah, serem juga ya tuh kaki, tapi itu cuma sekali untungnya ya? Untungnya setiap kejadiannya cuma sekali-sekali, aku nggak mau dia beruntun-beruntun, capek kan. Iya, udah capek kayak tugas, gitu. capek diliatin juga. Iya, Gitu, jadi tuh kayak badannya tuh kayak, aduh udah deh gitu kan. Pengen cepet-cepet deh, pengen kelar gitu 2 minggu ini gitu kan. Itu PKL berarti cuma 2 minggu? Cuma 2 minggu, alhamdulillahnya untuk 2 minggu aja. Iya, kalau 2 bulan lumayan. Sedep juga ya. Iya. Kalau misalnya kesurupan tuh cuma temannya Kak Sheila doang satu itu, apa ada lagi yang kesurupan? Ada lagi yang teman aku yang tadi aku sempet bilang kan, teman aku yang cowok, dia kayak jadi macan gitu, entah macan atau kucing, tiba-tiba abis mati lampu, plek gitu kan, nyala nih, plek, dia langsung berubah. Aku nggak mau lihat, mendingan aku cari tempat yang lain. Jadi teman-teman aku yang cowok lainnya manggil si bapak yang biasa jagain situ, nyembuhin dia. Mendingan aku menghindar kan daripada aku liatin, nanti daripada aku yang kena juga. Tapi itu sebenarnya adalah penjaganya cowok itu loh. Jadi sebenarnya pada saat mati lampu itu kan yang matiin memang entitas ya. Mereka biasa memainkan kelistrikan kan, dimatiin sama dia, Nah akhirnya karena mau banyak yang keluar, akhirnya penjaganya si
cowok yang kesurupan ini sebenarnya bukan kesurupan, jadi itu dia penjaganya yang keluar mau melindungi karena banyak yang mau datang gitu. Tapi jadinya kelihatannya seperti kerasukan. Karena dia seperti kayak betul. mode menyerang ya. Iya betul. Kayak gitu. Kayak gitu sih emang kemarin. Jadi sebenarnya dia bukan kerasukan tapi itu kodamnya dia ya, pelindungnya dia tuh mau keluar mau melindungi diri karena banyak yang datang ketika mati lampu itu. Berarti dari apa? Jadi setiap mati lampu tuh pasti memang mereka yang melakukan biar menakuti anak-anak PKL ini, akhirnya kan blank, merinding. Nah itu mereka bisa masuk kan ke dalam tubuhnya mahasiswa-mahasiswa ini. Berarti ini ganas-ganas semua ya entitas di situ, Iya, karena udah pada mereka tua. benar-benar pengen ngambil salah satu dari kalian. Mau merasuki pokoknya harus bisa masuk ke dalam tubuhnya para mahasiswa ini karena ingin mengendalikan gitu loh, ingin menyampaikan sesuatu, ingin menceritakan kisahnya mereka. Tapi kan karena memang bahasanya juga berbeda ya antara entitas sama makhluk manusia, akhirnya jadinya jatuhnya yaitu ketika kerasukan ada yang bisa berbicara fasih seperti aku ingin ambil tubuh anak ini gitu kan. Itu dia sebenarnya memang menginginkan sesuatu ya, ingin bahwa si anak ini yang lagi galau ini ingin dia pakai tubuhnya untuk diambil ke alam lain. Wah itu serem banget, untung berhasil ya dikeluarin ya. Karena ada yang orang pintar juga kan yang nolongin kan. Kemudian setelah itu juga dijagain sama teman-temannya biar nggak sendirian gitu. Akhirnya dia juga udah nggak terlalu blank lagi ya. Udah nggak bisa dirasukin lagi lah untuk kedua kalinya lagi. Sebenarnya kira-kira apa sih yang pengen mereka sampaikan tuh? Ya banyak macam-macam kisahnya, karena kan ya yang aku ceritain tadi ketika di rumah sakit jiwa ini kan banyak adalah yang ingin eksperimen gitu loh terhadap tubuhnya orang ini, otaknya lah, pikirannya segala macam. Jadi mereka melakukan eksperimen dengan membedah dan menyakiti. Nah akhirnya si arwah-arwah yang nggak tenang ini ingin menyampaikan sesuatu bahwa mereka hidupnya pernah seperti ini loh gitu. Yang kayak gitu yang akhirnya ngebuat teror buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi PKL. Gak cuman di mahasiswanya teman-teman Ekasila juga kok, sebelum-sebelumnya juga pasti mengalami kejadian-kejadian horor di rumah sakit itu dan di mesnya, terutama karena mesnya sama sekali belum dipugar, masih bangunan zaman Belanda dulu, yang rumah sakitnya yang udah agak dipugar. Padahal sebenarnya kalau misalnya mesnya dipugar mungkin lebih aman untuk anak-anak yang Ya, PKL dan pasti ya. didoain ya, disyariatin biar dia jiwa-jiwanya, arwah-arwahnya juga tenang gitu loh. Karena masih bentuknya seperti semula, terus juga masih arwah-arwahnya masih berada di situ, akhirnya menyebabkan teror-teror bersinggungan sama makhluk manusia yang masih hidup. Di sini selama Kak Sheila PKL ada nggak penampakan yang paling kayak gong yang kayak wah Kak Sheila kayak bener-bener takut dan pas selesai PKL Kak Sheila sampai bersyukur banget udah selesai? Ya mungkin kejadian-kejadian itu aja sih. Kalau yang selebihnya mendingan gak usah deh. Gitu. Cukup yang itu anak aja. kecil ya tadi, Iya. anak kecil banyak ya di halaman samping, di lapangan, terus kemudian hantu Belanda tadi ya. Tapi apa yang paling shocknya tuh yang hantunya itu tiba-tiba balik badan itu loh, hantu Belanda yang tadi tuh. Suster ya. Iya, ya noni Belanda itu tiba-tiba ya, sampai segininya gue diliatin gitu. Itu. Padahal sebenarnya maksudnya si noni Belanda itu baik. Ya, jangan berkeliaran atau masih belum tidur lah di jam segitu, karena kalian pasti kan ngelihat lebih lagi penampakan-penampakan. Ya, mungkin juga dia ngingetin kita untuk jangan terlalu capek kali ya, karena tugas-tugas gitu. Itu aja sih. Yang toren itu, yang hantu yang di toren itu apakah dia dari dalam rumah sakit apa dari sekitar, dari Di luar, dia memang di luar, dia penunggu di belakangnya itu ada pohon-pohon beringin kan. Dia penunggu beringin di situ. Jadi udah lebih tua lagi daripada mereka ya, udah penguasa kan dulu hutan ya. Ih, tapi kira-kira ya kayak kalau misalnya Kak Sheila PKL lebih lama, misalnya 3 minggu, 4 atau sebulan gitu, akan lebih ada kejadian yang lebih parah lagi. Ya pasti kerasukan sih udah pasti nggak bisa dihindari ya. Kerasukannya lebih sering pasti, terus penampakannya tampak lebih jelas
karena mereka udah semakin familiar kan dengan mahasiswa-mahasiswa ini, udah tahu kelemahannya masing-masing gitu. Jadi mungkin udah akan ada menargetkan sama satu orang yang lemah gitu, yang sering melamun, sering bengong. Nah itu pasti udah jadi target, dia pasti akan terus diteror sampai akhirnya dia ketakutan dan akhirnya kerasukan. Tapi kira-kira ada nggak ya Kak, ada kayak cara supaya mereka tuh berhenti mengganggu? Yang pasti sih di situ kalau mahasiswanya rajin beribadah, imannya kuat, pasti nggak akan ya dia mungkin ditampakin iya, tapi kalau kerasukan sih mungkin enggak. Tapi kalau misalnya buat rumah sakitnya sendiri atau pengelola mesnya itu, sebaiknya sih itu harus didoakan ya, diadakan suatu mungkin pengajian atau pembersihan di situ sehingga arwah-arwah yang ada di situ tuh tenang gitu, nggak mengganggu lagi karena mereka itu ya masih ingin menyampaikan sesuatu di situ dan belum ada yang bisa menjawab pesan mereka. Ketika kalau kita mendoakan mungkin jadi mereka lebih tenang, akhirnya mereka udah nggak ganggu lagi di situ. Jadi sebaiknya sih kalau nggak pugar kemudian didoakan, ya sebaiknya tempat itu ya dijadikan sesuatu yang berbeda aja. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya mau dipugar atau mau direnovasi yang habis-habisan agak membutuhkan waktu lama juga Dan biaya ya. Dan biaya. Kak, aku agak pengen nanya yang berbeda nih. Kak boleh dilihat gak mungkin salah satu entitas di sana ada yang punya kisah apa gitu nggak? Bisa ya. Di mes itu. Jadi kalau aku lihat sih sosoknya laki-laki ya. Sosoknya laki-laki, dia itu orang Indonesia asli, tidak berkeluarga, jadi memang dia sudah berkeliaran, dia ODGJ ya pasti. Dan dia itu ditaruh di rumah sakit itu, dan yang seperti aku ceritain tadi itu, jadi dia itu mengalami banyak kesakitan karena dia dijadikan diteliti ya sama dokter-dokter Belanda pada saat itu bahwa apa sih kita mau menyembuhkan orang yang ODGJ ini, gimana caranya, treatment ini dicobain ke dia, treatment ini sampai akhirnya kesakitannya itu ngebuat orang ini tuh marah. Jadi makanya dia ketika dia teriak kesakitan itu lampu mati, bisa menyebabkan lampu mati itu akhirnya blek mati gitu. Dan ketika lampu mati itu ya dia dengan kemarahannya itu dia memanggil teman-temannya, arwah-arwah yang ada di situ yang nggak tenang itu untuk mengganggu. Dan itu biasa terjadinya di atas jam 11 malam. Gitu. Itu yang Iya, ada di mes itu. Itu yang sebenarnya dia ingin menyampaikan karena dia juga di makaminnya di situ juga masih di arah hutan di belakang itu. Dulu masih hutan ya aku lihat. Sampai jadi nggak sekarang dibawa keluar. Belum ada yang mungkin nggak ada keluarga yang mengunjungi. Nggak ada orang, memang dia ODGJ yang tidak punya keluarga, jadi memang itu ditaruh di situ. Kemudian ada ya sebenarnya tujuannya baik sih ya, eksperimen untuk menemukan obat bagaimana ini bisa menyembuhkan ODGJ. Cuman mungkin pada saat itu kan obat bius apa segala macam itu kan mahal ya atau minim Ya bakal belum ditemukan pada zaman itu ya. Jadi mau nggak mau caranya mungkin pasti menyakiti, walaupun dia ODGJ pasti kan dia merasakan sakit. Nah teriakan-teriakan itu yang akhirnya melekat di mes itu karena memang ruangannya ada di salah satu dari kamar-kamar itu. Oh jadi itu nggak cuma tempat tinggal buat ODGJ ya, jadi ada tempat ruang treatmentnya juga ada di situ. Ada. Kan itu gede banget ruangannya itu. Aduh ngeri banget ya dengar ceritanya. Itu 2 minggu loh, nggak kebayang kalau lebih lama daripada 2 minggu. Dan Ya tapi untung 2 minggu ya. Ya untung sih. Kalau enggak kan kalian udah kelelahan, kecapean pasti lebih mudah lah Lebih mudah. kena teror. Ya. tapi kalau di rumah sakitnya pernah ada kejadian nggak? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit itu kan kita kan aktivitasnya lebih ke siang ya. Dan kita lebih lebih ke praktek yang udah kita tulis laporannya gitu kan. Itu sih jarang ada sih. Apalagi kan kita nanggepin mereka yang dengan tingkah lakunya mereka yang bagi kita mah lucu-lucu aja gitu loh. Jadi untuk ngibur diri kita di situ doang. Dengan Gitu kan, pasien-pasien. Ya, kita tahu sih dia ada gangguan. Kita tahu sih dia kayak gimana. Tapi kan dengan tingkah lakunya dia yang aneh kan jadi bikin ngilangin
stres kita di mes kan atau di wisma gitu. Jadi kalau di rumah sakitnya sendiri pun atau di bangsalnya sendiri pun nggak ada sih, alhamdulillahnya nggak ada. Padahal di situ juga banyak banget gitu. Jadi yang lucunya adalah rumah sakit, yang mes itu sebenarnya dulu rumah sakit. Oh. Kemudian dibangunlah bangunan baru di sampingnya itu diperluas menjadi rumah sakit utama. Justru terbalik, dulu itu di situ rumah sakit yang dijadikan mes. Makanya di situ banyak teror. Lebih banyak yang masih bangsal tempat tinggalnya gitu-gitu ya. Iya, ada mes itu. Itu rumah sakitnya dulu di situ. Ngeri, pantesan terornya di mesnya ya. Iya. Itu bisa tidur ya di situ ya. Ya mau nggak mau Capek kan habis. kita udah capek, udah ada kejadian gitu, ya udahlah tidur aja lah. Ya paling tidur ayam juga kebangun, ya mau ngapain lagi udah tidur lagi aja deh daripada kita ngelakuin aktivitas yang aneh-aneh gitu kan. Ya tidur lagi aja deh, nunggu sampai subuh gitu. Ntar baru ke lapangan lagi, maksudnya ke lapangan tuh kayak ke bangsalnya lagi gitu, dia praktek di situ lagi, habis itu balik lagi, deh gitu aja sih. Tapi jam 4 aja masih ada teror kan. Iya. Jam 4 pagi. Padahal 4 pagi udah mulai mau ke subuh. Iya, udah mau ke subuh. Saking kuatnya mereka ya sampai jam 5 pun juga sebenarnya kalau misalnya ada yang kosong juga bisa kerasukan di jam-jam itu. Ngeri banget. Tapi di kamarnya sendiri tuh pernah ada gangguan nggak di kamarnya sendiri gitu? Kalau gangguan tuh yang di kamarnya pas teman aku kesurupan aja sih. Cuma itu doang? Cuman itu doang. Habis dia dibersihin sih alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Itu pun juga jendelanya kebuka ya sana. Betul. Oh, jadi mereka kayak pengundang gitu ya. Itu selama kalian PKL itu nggak ada dosen yang dampingin atau apa gitu? Dosen ada. Di hari pertama, kedua, ketiga sebelum kejadian itu dia dampingin. Kan karena kita harus ada ujian ya sama dia. Nah, setelah kejadian itu dosen kita tidak ada yang datang. Karena kerasukan itu. Kan teman yang aku kerasukan itu, mungkin dosen aku juga takut kali ya. Gak ada yang datang sama sekali. Paling datangnya itu cuman kalau kita mau ujian, sore dia pulang. Jadi nggak ada yang nginep. Gitu. Harusnya dosen ada sih, dosen atau pembimbing kita tuh ada yang nginep di situ untuk ujiannya kan. Karena kan anak-anaknya banyak. Biasanya sih dosennya cuma 2 atau 3 yang datang gitu. Nah karena kejadian itu dia cuma membatasi waktu doang sampai sore. Habis itu mereka pulang. Dosennya juga takut. Tapi mahasiswanya suruh nginep di situ. Ya mau nggak mau udah pada kita pulang pergi Jakarta, Jawa Barat kan butuh waktu ya. Betul. Gitu. Kita mengambil disediain di situ. Gitu. Setelah selesai PKL tuh sempat ini nggak sih ngobrol-ngobrol sama senior kayak bertukar cerita selama PKL di situ nggak? Kalau senior sih nggak, karena kan senior kan mereka tuh udah sibuk dengan mau tingkat kelulusannya mereka kan, mau pada bikin skripsi kan. Paling itu sebelum kita PKL tuh ya itu yang tadi aku bilang, mereka ngingetin jangan aneh-aneh di sana, terus ikutin peraturan di sana gitu, jaga-jaga diri di sana, jangan lupa berdoa gitu aja sih. Yang untuk mistisnya sih mereka nggak pernah cerita, mungkin karena biar nggak takut duluan kali ya. Kalau takut duluan kan takutnya udah kebawa, takut udah kebawa di sini tuh udah ketanam gitu maksudnya. Gitu. Terbayang-bayang nanti malah nggak fokus PKL nanti ya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillahnya ya, setelah kejadian itu semua, di hari terakhir kita kan ada bikin perpisahan ya sama yang para pasien itu. Para pasien itu kita bikin perpisahan. Setelah perpisahan di Bangsal, kita balik, kita beres-beres, alhamdulillah sih nggak ada sama sekali kejadian. Sampai aku nanya pun sama teman-teman aku yang kerasukan atau ngalamin hal yang sama-sama mereka gitu, nggak ada sih. Jadi pas kita ketemu di kampus, ya udah kayak semuanya tuh tertinggal di sana gitu. Jadi nggak dibawa pulang gitu. Untungnya kan ribet juga ya kalau sampai dibawa pulang gitu. Jadi ya udah kelar gitu. Pas kita balik lagi ke kampus untuk presentasi atau apa, udah nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi itu ceritanya Kak Sheila selama PKL di rumah sakit di Jawa Barat. Serem banget ya. Ini buat
anak-anak yang mau PKL nih mulai jaga-jaga juga ya. Ya mungkin lebih banyak berdoa kali ya. Banyak berdoa, ngikutin aturan, Betul. nggak aneh-aneh di sana ya. Karena kan sebenarnya PKL kan balik lagi tujuannya untuk belajar. Betul. Gitu. Kita ke lapangan untuk menekuni apa yang nanti kita akan tekuni selama kerja nanti sesuai dengan profesi yang kita pilih. Iya betul. Jadi kan barusan kita dengar ceritanya Kak Sheila ya, kita ngomongin tentang Noni Belanda, di mana ada di rumah sakit yang udah ada dari zaman Belanda. Nah sekarang ini kita akan nonton video yang mana ada penampakan Noni Belanda di penjara bekas zaman Belanda dulu. Boleh di-play dulu kali ya? Ke Terawang dong Kak, ini tuh dulu apa sih tempatnya kok bisa sampai ada Noni Belanda di situ? Oke, jadi ini sebenarnya bukan penjaranya ya, tapi kantor. Aku nyebutnya apa ya, kalau zaman Belanda itu kalau misalnya ada pengaduan, kayak kantor polisinya lah ya gitu. Ketika ada pengaduan kriminalitas atau apa, biasanya tersangkanya dibawa ke sini dan di sini ada tempat penahanan sementara. Karena kalau penjara Belandanya sendiri itu yang ketika sudah terbukti bersalah itu mereka dimasukkan ke sebuah penjara, tapi itu langit-langitnya tuh nggak lebih dari 1,5 meter kali ya. Jadi ketika orang-orang Indonesia yang ditangkap dan ditahan di sana di penjaranya, dia harus membungkuk ya, karena rendah sekali atapnya gitu. Nah ini yang aku lihat adalah kantor bekas kepolisian Belanda ya, dimana yang tadi penampakan anak kecil itu adalah anak dari kepala polisi yang ada di situ, yang suka dibawa ketika bapaknya bertugas, suka berkunjung. Nah anak ini ketika pada saat perebutan kemerdekaan, keluarganya ada ayahnya tertembak di situ dan anaknya pun juga meninggal di situ. Kasihan juga ya. Iya. Jadi jiwanya terperangkap di bangunan itu. Nggak bisa keluar berarti. Nggak bisa. Serem banget, jadinya sedih ya. Jadi sebenarnya semua bangunan bekas Belanda ada ceritanya, ada cerita pilunya ya. Ada ceritanya dan juga ada jiwa-jiwa yang terperangkap di situ. Kenapa sih hantu Belanda tuh selalu identik ya di tempat-tempat kayak gini Kak? Ya, karena mereka kan ketika mereka meninggal di situ pasti ada sesuatu yang tertinggal. Contohnya ada darahnya yang tercecer dan menyerap di gedung itu, di bangunan itu. Ada rasa sakitnya yang tertinggal. Nah itu akhirnya membuat bangunan-bangunan itu menampilkan sosok pada saat penampakannya hantu Belanda. Baik itu Noni Belanda, ada yang juga aku pernah penelusuran gitu ya ke daerah gudang bekas pabrik rokok. Nah di situ yang penjaganya adalah orang Belanda dengan seragam tentara Belanda. Nah penampakannya persis seperti itu, tetapi kepalanya itu ditenteng. Iya, lengkap dengan senjatanya, tapi kepalanya ditenteng.
penampakan dari warga-warga yang di situ melihat seperti itu penampakannya. Karena memang pada saat itu tentara ini meninggal pada saat perebutan antara Jepang sama Belanda. Ngeri banget ya. Jadi memang bangunan-bangunan ini meninggalkan sejarah, meninggalkan apa? Cerita-ceritanya, ada ada kisah di dalamnya. Kayak tadi Kak Sheila ceritanya tentang orang yang ODGJ yang pengen menceritakan kisahnya selama di treatment di rumah sakit tersebut. Dan ini juga anak kepala polisi yang terbunuh di sana. Oke, jadi itulah cerita kita hari ini, episode ini tentang PKL di rumah sakit di Jawa Barat. Makasih banyak Kak Sheila udah dateng. Ya, sama-sama. Udah cerita pengalamannya sama PKL yang merinding ya. Dan buat kalian yang juga punya cita-cita horor, kalian boleh banget untuk sharing. Kalian bisa DM ke Instagramnya @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling serem bakalan kita bacain ya Kak di sini, di Terawang sama Kana juga. Dan buat kalian yang suka sama Podcastis, terus tonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye bye.